ヤスリ七か押してまいる。見せてくれましたね。と戦略を立てろ。Halo Sobat Halu dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Masihkah kalian berharap ketika bangun tidur saringan kalian tiba-tiba bangkit? Aduh. Untuk menambah inspirasi lamunan kalian, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah anime dengan judul Katana Gatari. Anime ini rilis tahun 2010 dan mendapatkan rating lumayan tinggi, yaitu 8,42. Menceritakan tentang petualangan seorang pendekar pedang bersama seorang gadis cantik berkelana mencari 12 pedang legendaris. Dan tentu saja mereka diharuskan mengalahkan pemilik pedang sebelumnya. Tak perlu kelamaan fair play, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di scene awal, kita diperlihatkan dengan seorang pahlawan yang berhasil menggagalkan sebuah pemberontakan di masa Kekaisaran Jepang. Pahlawan itu bernama Yasuri Mutsue. Dia adalah seorang pendekar pedang beraliran Kyoto-ryu, yaitu pendekar pedang tanpa alat. Dalam arti lain, tubuh merekalah pedang itu sendiri. Namun setelah peristiwa itu, si pahlawan beserta keluarganya justru diasingkan di sebuah pulau tak berpenghuni. Hal itu dilakukan atas perintah dari Shogun Yanari, yang takut dengan kemampuan dari aliran Kyoto-ryu. 20 tahun berlalu tanpa ada satu orang pun dari dunia luar yang menginjakan kaki di pulau itu. Lalu kita diperkenalkan dengan dua orang anak dari si pahlawan, yaitu Yasuri Shichika dan Yasuri Nanami. Saat Shichika pergi mengambil air, dia bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Togame, yang katanya punya urusan dengan kepala keluarga keenam aliran Kyoto-ryu, yaitu ayah Shichika. Berhubung ayah Shichika sudah meninggal, Togame pun menurunkan urusannya kepada kepala keluarga ketujuh yang tidak lain adalah Shichika sendiri. Togame juga mengaku bahwa dirinya adalah jenderal utama ahli strategi yang diutus Shogun untuk mengumpulkan 12 pedang legendaris buatan Shikizaki Kiki. Shikizaki Kiki sendiri adalah seorang pembuat pedang legendaris yang sudah menciptakan ribuan pedang selama Kekaisaran Jepang. Kaisar pun khawatir jika 12 pedang itu sampai jatuh ke tangan orang yang salah, maka pemberontakan akan kembali terjadi. Beberapa kali Togame gagal menjalankan misi tersebut. Hal itu disebabkan karena 12 pedang legendaris itu sebenarnya memiliki racun yang dapat mempengaruhi karakter orang yang memilikinya, sehingga para anak buahnya pun berkhianat setelah mereka mendapatkan pedang legendaris itu. Togame pun mencari pendekar pedang beraliran Kyoto-ryu dan berharap racun pedang legendaris itu tidak berpengaruh kepadanya. Kemudian salah satu alasan lagi mengapa para bawahannya berkhianat adalah karena mereka bekerja dengan didasari harta dan tahta. Untuk itulah Togame meminta Shichika untuk bekerja kepadanya dengan didasari cinta. Lalu tiba-tiba gubuk mereka diserang. Shichika dengan cepat mengejar si pelaku yang ternyata adalah seorang shinobi bernama Maniwa Komori. Orang ini berasal dari klan Maniwa. Dia sampai di pulau itu dengan cara menyamar sebagai tukang perahu dan kemudian pergi bersama Togame. Tujuannya tidak lain adalah untuk mencari informasi tentang 12 pedang legendaris sekaligus untuk membunuh Togame. Kemudian diketahui, ternyata dia adalah pemegang salah satu dari 12 pedang legendaris sekaligus mantan bawahan Togame yang berkhianat. Pedang yang dia pegang bernama Zeto Kanna, sebuah pedang lurus yang sangat kuat sehingga tidak mudah bengkok ataupun patah. Pertarungan mereka belum selesai, namun Komori lebih memilih menyandera Togame yang menyusul ke tempat itu. Ia kemudian membawa Togame dan mengikatnya di sebuah pohon. Setelah Togame sadar, Komori kembali menginterogasinya tentang lokasi dari 12 pedang legendaris yang sudah Togame ketahui. Togame yang memutuskan untuk diam membuat Komori mengubah strategi. Setelah merubah dirinya menjadi Togame, Komori pun berniat untuk membunuh Shichika secara diam-diam. Namun, ternyata Shichika kesulitan membedakan wajah seseorang, mengingat selama ini dia tidak pernah bertemu manusia selain kakak perempuannya. Merasa gagal, Komori kemudian berusaha menghasut Shichika.
Komori mengatakan bahwa Togame sebenarnya hanya memperalatnya. Tujuan sebenarnya dari Togame mengumpulkan 12 pedang legendaris adalah untuk mendapatkan pengakuan dari kaisar yang sekarang sudah tua. Dengan begitu, ketika kaisar yang sekarang pensiun, maka Togame lah yang akan berkuasa. Komori juga mengatakan bahwa Togame sebenarnya adalah anak perempuan dari kepala pemberontak Hidataka Hito. Bahkan Togame menyaksikan sendiri ketika ayahnya dibunuh oleh Yasuri Mutsue 20 tahun yang lalu. Hal itu memperjelas lagi bahwa tujuan Togame selanjutnya adalah balas dendam. Komori kemudian merubah dirinya menjadi Shichika dan menyerang dengan pedang Zeto Kanna. Komori terlalu bersemangat sehingga lupa bahwa tubuh Shichika adalah tubuh yang tidak memiliki kemampuan menggunakan pedang. Setelah berhasil mengalahkan Komori, Shichika pun mengambil pedang Zeto Kanna dan segera menghampiri Togame yang terlihat tengah berusaha meloloskan diri. Shichika juga mengatakan bahwa mulai saat itu dia jatuh cinta kepada Togame dan bersedia membantunya mengumpulkan 12 pedang legendaris. Hal itu disebabkan karena dia melihat tekad kuat Togame dalam menggapai ambisi-ambisinya, yang bahkan rela meminta bantuan kepada keturunan dari musuhnya. Opini Mimin sih, cinta yang dimaksud Shichika bukanlah cinta antara laki-laki kepada perempuan, tetapi cinta antara pedang yang memilih tuannya. Setelah berpamitan kepada Nanami, perjalanan mengumpulkan 12 pedang legendaris pun akhirnya dimulai. Sampai di Kyoto, mereka berhenti sejenak untuk membeli pakaian dan beberapa perlengkapan lainnya. Di sana, Shichika sempat akan membunuh 2 orang berandal yang mencoba mengusik mereka. Beruntung Togame segera mencegahnya dan menasihati Shichika bahwa manusia normal tidak semudah itu membunuh orang. Lalu perjalanan pun dilanjutkan kembali. Dan tujuan mereka selanjutnya adalah benteng Gekoku di wilayah Inaba. Di tempat itulah lokasi dari pedang Shikizaki kedua berada. Pedang yang kedua ini bernama Zantou Namakura, sebuah pedang yang konon memiliki ketajaman tak tertandingi. Pemilik pedang itu bernama Uneri Kinkaku, sang penguasa benteng. Pemilik sebelumnya dari pedang ini adalah kakek buyut dari Kinkaku yang bernama Uneri Kinkaku. Konon, kaisar pernah mengirim 10.000 prajurit untuk merebut pedang itu darinya. Namun usaha kaisar pun sia-sia karena semua prajurit itu habis dibunuh Kinkaku dengan pedangnya. Kemudian Shin berpindah ke benteng Gekoku dan memperlihatkan bagaimana kehebatan Uneri Kinkaku membantai seorang ninja yang berusaha merebut pedang miliknya. Ninja ini bernama Maniwa Shirasagi, salah satu dari 12 pemimpin klan Maniwa seperti halnya Maniwa Komori yang telah dikalahkan Shichika di awal episode tadi. Lalu kita kembali ke Shichika dan Togame yang akhirnya sampai di benteng Gekoku. Tidak sulit bagi mereka untuk menemukan keberadaan Kinkaku yang terlihat masih belum beranjak dari tempat duduknya. Togame pun berusaha melakukan negosiasi dengan menawarkan berbagai macam imbalan sebagai ganti pedang yang dimiliki Kinkaku. Namun Kinkaku terlihat tidak tertarik dengan semua tawaran Togame. Dan ketika Togame mencoba mendekat, tiba-tiba beruntung Shichika cepat melakukan tindakan, sehingga Togame pun berhasil selamat. Melihat kehebatan teknik Zero Sen milik Kinkaku, Shichika segera mengajak Togame untuk mundur dan mengatur strategi. Ternyata Kinkaku membiarkan mereka berdua pergi begitu saja, dan hal itu membuat Shichika menyadari bahwa kelemahan dari teknik Zero Sen adalah terletak pada jangkauannya yang terbatas. Setelah selesai menyusun strategi, Shichika pun kembali ke tempat Kinkaku untuk melanjutkan pertarungan. Satu serangan Shichika tampak berhasil mendarat di tubuh Kinkaku. Pertarungan yang semakin memanas memaksa Kinkaku menunjukkan teknik terkuatnya, yaitu Zantou Gari. Teknik pedang ini adalah teknik yang pernah digunakan leluhurnya untuk membantai 10.000 prajurit kerajaan. Dan pertarungan sengit pun kembali berlangsung. Hingga akhirnya Shichika dengan siasat dan teknik Kyoto-ryu-nya berhasil mengalahkan Kinkaku. Tidak terasa, sudah 3 bulan berlalu sejak Shichika dan Togame memutuskan untuk berkelana mengumpulkan 12 pedang Shikizaki. Kali ini mereka tengah berada di wilayah Izumo untuk mengambil pedang Shikizaki ketiga, yaitu Sentou Tsurugi.
Pemilik dari pedang itu bernama Suruga Mesai, kepala kuil Sanzu sekaligus mantan penjahat besar yang telah membantai 43 orang bawahannya sendiri. Pedang ini terkenal memiliki kopian berjumlah 1000 pedang dengan satu pedang asli sebagai inti. Semua pedang itu tersebar di sekitar kuil, dan beberapa di antaranya dipegang oleh para gadis yang berada di sana. Dan perlu kalian ketahui bahwa Mesai telah mengadopsi ratusan gadis yang mereka itu memiliki gangguan mental yang diakibatkan oleh depresi ataupun stres yang berkepanjangan. Setibanya di kuil Sanzu, Togame dan Shichika lantas disambut secara langsung oleh Suruga Mesai. Togame kemudian menyampaikan maksud dan tujuannya ke tempat itu yang tidak lain adalah untuk bernegosiasi tentang pedang Sentou Tsurugi. Hasil dari negosiasi saat itu adalah, jika Togame berhasil mencari dan mengidentifikasi pedang Sentou Tsurugi yang asli, maka Mesai pun bersedia menyerahkan pedang itu. Dan itu pun harus dia kerjakan sendiri tanpa bantuan Shichika, mengingat Shichika ini mampu merasakan jiwa dari pedang-pedang Shikizaki. Di hari berikutnya, Togame pun berangkat untuk mencari pedang Tsurugi yang asli. Tidak lupa dia berpesan kepada Shichika untuk menjemputnya ketika nanti dia memberikan tanda obor, yaitu tanda bahwa pencariannya sudah selesai. Malam harinya, ketika Shichika tengah menunggu tanda dari Togame, dia disamperin sama si Mesai, dan kemudian mereka pun mengobrol. Saat itu, Mesai mencoba menghasut Shichika dengan mengatakan bahwa para gadis yang berada di kuil itu sangat membutuhkan pedang Tsurugi untuk kesembuhan mental mereka. Mesai pun berharap bahwa Shichika akan mengurungkan niatnya untuk mengambil pedang itu darinya. Namun Shichika hanya mengatakan bahwa dia hanyalah sebuah pedang yang tidak mampu merasakan apa-apa kecuali rasa cinta kepada Togame dan akan melakukan apapun yang menjadi keinginannya. Tiba-tiba seorang tamu tak diundang datang menguping pembicaraan mereka. Orang itu adalah seorang ninja dari klan Maniwa bernama Maniwa Kuizame yang juga menginginkan pedang Sentou Tsurugi. Tanpa banyak cincong, Mesai pun segera menghadapi Kuizame dan terjadilah pertarungan yang cukup singkat dengan kemenangan telak untuk Mesai. Lalu Togame yang telah berhasil menemukan pedang Tsurugi yang menurutnya asli, terlihat tengah menyerahkan pedang itu kepada Mesai. Namun, ternyata pedang itu bukanlah pedang Tsurugi yang asli, sehingga mereka pun sepakat untuk mengadakan pertandingan bertarung. Dan di hari berikutnya pertarungan mereka pun dimulai. Teknik yang digunakan Mesai adalah teknik pedang Sentoryu, yaitu teknik berpedang yang tidak terpaku pada satu pedang saja, namun lebih kepada bagaimana menggunakan pedang di sekitarnya untuk mengalahkan musuh, termasuk menggunakan pedang milik musuh itu sendiri. Mesai memadukan teknik ini dengan pedang Tsurugi, sehingga terciptalah teknik yang mematikan bernama Chikei Kouka Shinto Meguri. Di pertarungan ini pun, masa lalu Mesai akhirnya terungkap. Ternyata, dia adalah anak dari seorang komandan pasukan pertahanan Izumo. Ayahnya jugalah yang menemukan dan mengajarinya teknik pedang Sentoryu. Namun ketika terjadi pemberontakan besar 20 tahun yang lalu, ayahnya pun tewas dalam sebuah pertempuran. Mesai yang berhasil selamat, bertahan hidup dengan cara terus bertarung dan membunuh, hingga dirinya pun menjadi pemimpin dari kelompok penjahat terbesar di Izumo. Pemimpin sebelumnya dari kelompok itu adalah pemilik pedang Tsurugi sebelum akhirnya pedang itu menjadi miliknya. Kemudian diceritakan juga ketika dirinya mendatangi kuil Sanzo. Saat itu, dirinya terbakar amarah karena kuil Sanzo yang terkenal sebagai tempat perlindungan bagi para wanita lemah, namun tidak pernah ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya. Hidayah memang datang dari jalan yang tidak disangka. Ketika Mesai tengah membunuh pemimpin kuil, tiba-tiba si pemimpin tadi mengucapkan kata-kata terakhir yang membuat Mesai tersadar dan kembali ke jalan yang benar. Akhirnya dia pun membunuh semua anak buahnya dan kemudian kembali ke kuil itu untuk memenuhi kata-kata terakhir dari si pemimpin kuil, yaitu melindungi semua gadis pesakitan yang ada di sana. Kita kembali ke pertarungan antara Shichika dan Mesai. Shichika yang telah menyadari kelemahan dari teknik Sento Meguri segera berlari menuju ke area yang tidak dipasangi jebakan, yang ternyata di tempat itu pula pedang Tsurugi yang asli disembunyikan. Dengan jurus Kyoka Suigetsu, Shichika akhirnya berhasil mengalahkan Mesai dan pedang Shikizaki ketiga pun berhasil didapatkan. Setelah peristiwa itu, Togame pun berjanji akan mengirimkan seseorang dari kekaisaran untuk memberikan jaminan perlindungan bagi para gadis yang ada di sana.
Dan sedikit informasi bagi kalian, bahwa terapi yang dilakukan Meisei untuk menyembuhkan para gadis itu dengan memanfaatkan racun dari pedang Tsurugi sebenarnya justru membuat mereka ketergantungan dan kondisi mental mereka semakin buruk. Dan tentu saja, kedatangan Togame dan Shichika di tempat itu secara tidak langsung telah menyelamatkan mereka. Kita lanjut guys. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, Togame dan Shichika sampai di wilayah timur dari pemerintahan Yamaguchi. Tujuan mereka tidak lain adalah menemui Sabi Hakuhei, seorang pendekar pedang nomor 1 di Jepang, sekaligus pemilik pedang Shikizaki keempat Hakutou Hari. Pedang ini adalah pedang yang sangat indah, tipis serta ringan, dan termasuk pedang yang sangat rapuh di antara pedang Shikizaki yang lain. Saat Togame dan Shichika sedang berusaha mencari keberadaan Sabi Hakuhei, tanpa diduga, dia justru mengirimkan sebuah surat tantangan bertarung melalui seorang utusan kekaisaran yang hendak menemui Togame. Dan di sini diceritakan bahwa Sabi Hakuhei sudah mengetahui tentang ketiga pedang Shikizaki yang sekarang telah berada di tangan Togame dan Shichika. Mereka berdua pun segera melanjutkan perjalanan menuju ke Pulau Ganryu, yaitu tempat di mana mereka akan mengadakan pertarungan. Scene berpindah dan memperlihatkan 3 orang ninja dari klan Maniwa yang sedang terlibat sebuah obrolan serius. Mereka adalah Kamakiri, Mitsubachi, dan Chocho. Ketiganya termasuk 12 kepala ninja yang tergabung dalam pasukan serangga. Tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mengalahkan Shichika dan merebut ketiga pedang Shikizaki. Namun mereka merasa tidak mungkin menang jika harus berhadapan langsung dan bertempur secara adil. Karena itulah, mereka berniat menculik kakak perempuan Shichika, yaitu Yasuri Nanami, dan menjadikannya sandera sehingga akan lebih mudah dalam meraih kemenangan. Dan saat ini, mereka terlihat sudah berada di pulau tempat Nanami berada. Setelah cukup lama berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa Kamakiri lah yang akan bertindak menjalankan misi curang tersebut. Tidak lupa dia meninggalkan sebuah kristal yang akan menjadi tanda jika sesuatu yang buruk terjadi kepadanya. Kamakiri memiliki kemampuan menumbuhkan cakarnya sehingga menjadi sebuah senjata yang mematikan. Lalu Kamakiri tanpa ragu melancarkan serangan kepada Nanami, yang saat ini terlihat sedang mengumpulkan sayuran di tengah hutan. Namun di luar dugaan, Kamakirilah justru yang akhirnya tak berdaya melawan Nanami. Sebagai salah satu keturunan Kyoto Ryu, rupanya Nanami memiliki bakat alami yang luar biasa. Bahkan, sampai ayahnya sendiri tidak berani melatih dan mengangkatnya sebagai penerus ke-7 aliran Kyoto Ryu. Dia mampu menirukan jurus seseorang hanya dengan melihatnya secara sekilas. Dan dengan kemampuan itulah, dia mampu menguasai berbagai jurus Kyoto Ryu tanpa latihan yang berat. Singkat cerita, Kamakiri pun tewas di tangan Nanami. Sementara itu, Chocho dan Mitsubachi yang terlihat begitu santai menunggu kedatangan Kamakiri dibuat kaget dengan batu kristal milik Kamakiri yang tiba-tiba hancur. Chocho yang merasa ada sesuatu yang tidak beres, memutuskan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan dengan penuh percaya diri, dia pun menghadapi Nanami secara langsung. Mengetahui Kamakiri telah tewas, Chocho pun segera melancarkan serangan. Dari sekian kepala klan Maniwa yang pernah kita lihat, Chocho ini tergolong sosok yang kuat. Dia memiliki jurus pertahanan berupa Maniwa Kenpo, serta kemampuan untuk mengontrol gravitasi sesuka hatinya. Akan tetapi, kemampuannya belumlah sebanding dengan kehebatan Nanami. Bahkan, dia dibuat shock ketika melihat Nanami dengan mudahnya mengkopi jurus yang telah ia latih seumur hidupnya. Dan akhirnya, Chocho pun juga tewas di tangan Nanami. Melihat kedua temannya yang dengan mudahnya dapat dikalahkan, Mitsubachi pun merasa ragu untuk ikut bertarung. Namun, keraguannya seketika hilang ketika dia mengetahui bahwa Nanami tengah terluka. Dia pun segera melancarkan serangannya, yaitu tembakan sangat beracun yang dia beri nama Ninpo Makibishi Shidan. Dua serangan telak mendarat di tubuh Nanami, membuat Mitsubachi semakin percaya diri. Dia pun mencabut pedangnya untuk melakukan finish. Namun,
Rupanya semua itu hanyalah siasat Nanami saja agar Mitsubachi muncul dan menunjukkan jurusnya. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh racun milik Mitsubachi. Bahkan dengan mudah dia mengkopi jurus itu dan mengkombinasinya dengan racun milik Kamakiri, sehingga terciptalah racun yang lebih mematikan. Akhirnya, Mitsubachi pun tumbang di tangan Nanami. Kemudian kita beralih ke Togame dan Shichika yang sekarang terlihat sedang berada di sebuah kedai. Rupanya mereka berdua telah berhasil mengalahkan Sabi Hakuhei dan mendapatkan pedang Hakuto Hari. Tidak diperlihatkan secara rinci pertarungan mereka. Yang jelas, pertarungan ini adalah pertarungan yang paling berat dari semua pertarungan yang pernah Shichika lalui. Dan yang membuat Mimin semakin penasaran adalah kata-kata terakhir dari Sabi Hakuhei, bahwasanya aliran pedang Kyoto Ryu adalah juga salah satu peninggalan Shikizaki Kiki. 混ぜてもらおうかな、刀集め。